Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 21 September 2021. Kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Kita memohon padanya untuk selalu mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Kita diingatkan untuk mengikuti panggilan Tuhan karena Ia membutuhkan bantuan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santo, yaitu Santo Matius. Ia adalah rasul dan penulis Injil. Lewat karya tulisannya, kami mengetahui ajaran dan perintah-Mu. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu sensitif mendengar panggilan-Mu dan siap mengikuti ajaran dan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9 ayat 9 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda. Tema renungan kita hari ini ialah dipanggil karena dibutuhkan oleh Tuhan kita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Kalau kita amati sejarah panggilan seseorang untuk mengikuti Tuhan, kebanyakan mereka dipanggil selagi mereka sibuk bekerja di lapangan pekerjaannya masing-masing. Kita ingat panggilan Musa. Ia dipanggil oleh Tuhan selagi ia bekerja menggembalakan domba. Panggilan Nabi Elisa. Ia dipanggil Tuhan selagi ia membajak di kebun. Panggilan Daud selagi ia menjaga domba di padang. Panggilan murid-murid pertama, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, selagi mereka sibuk mengatur jala di pantai. Hari ini kita dengar panggilan Matius. Ia lagi bekerja di kantornya. Pertanyaan kita, apa kira-kira pesan di balik panggilan dari mereka yang lagi sibuk bekerja? Menjawab pertanyaan ini, seorang ahli kitab suci memberi penafsiran. Katanya, Tuhan memanggil mereka yang lagi bekerja karena Ia sungguh membutuhkan orang yang punya semangat untuk bekerja di ladang anggurnya.
Tuhan membutuhkan orang yang selalu siap bekerja. Ia memanggil mereka karena ia sangat membutuhkan bantuan mereka. Panggilan selalu diikuti dengan perutusan. Tuhan memanggil Matius dan para murid yang lain untuk mengikuti Dia. Selama mereka yang ada bersama Yesus, mereka diajar, dibekali dengan ajarannya. Kemudian Ia memberi mereka kuasa dan selanjutnya mengutus mereka untuk meneruskan misinya. Bagi yang dipanggil dan sudah menjawab ya atas panggilan itu, sudah seharusnya memiliki sikap selalu siap sedia untuk diutus kemana saja. Entah ke tengah kota yang selalu sibuk dengan bermacam-macam kesibukan kota, atau ke desa-desa dengan segala suka dukanya di desa. Dan sudah seharusnya selalu memiliki sikap siap sedia menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Santo Matius, Rasul dan Penginjil, sudah dengan senang hati menerima panggilan Yesus dan mengikuti Yesus kemana saja ia pergi. Kesediaannya mengikuti Yesus bukan saja selama dia hidup bersama Yesus, tetapi ia mengikuti Yesus sampai ia mati disalib, mati disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Jadi Matius dibunuh di Ethiopia. Satu peninggalan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Santo Matius untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Injil. Dialah yang menulis Injil Kristus. Pertanyaan untuk kita, apakah kita juga selalu merasa dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan tugas perutusannya? Tugas perutusan apa saja yang biasa kita buat selama ini? Apakah kita setia menjalankannya? Selama kita menjalankan tugas perutusan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, apakah ada peninggalan yang cukup berharga yang kita tinggalkan bagi mereka yang kita layani, dan peninggalan itu selalu membuat mereka merasa dekat dengan Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, kita minta Santo Matius dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita, agar kita pun selalu setia dan tekun menjalankan tugas perutusan Tuhan yang sudah dipercayakannya kepada kita. Kita dipanggil karena dibutuhkan oleh Tuhan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.